Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Rahel Junianti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Seperti biasa, kita akan melanjutkan video tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diambil oleh Bapak Muhammad Kristiawan. Kali ini kita akan membahas bab kelima, yakni tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan sampai di-skip. Nah, konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah yang pertama ada konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah. Ada SMP, SMA, atau SMK, dan juga SMA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, lalu sasaran mutu pendidikan. Pada mutu input dapat dilihat bahwa target yang dicapai adalah ada kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, dan juga kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan juga dana pendukung cukup. Lalu di mutu proses, target yang dicapai adalah KBM, metode dan pengajian efektif, organisasi atau manajemen administrasi yang baik. Terus ada hubungan masyarakat atau industri, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, aktif semara, dan pengendalian mutu efektif. Sedangkan di mutu output, tujuan yang ingin dicapai adalah nilai hasil belajar memuaskan, kompetisi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan kepercayaan masyarakat tinggi. Lalu ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama ada hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain. Yang pertama ada memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Lalu memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Lalu yang kedua ada sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama ada berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, inovatif, cakap berkomunikasi, bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, bertanggung jawab sebagai warga negara. Lalu yang ketiga ada dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas yang pertama melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua memiliki keunggulan, ketiga terpercaya sebagai sekolah yang baik, yang keempat kondisi nyaman menyenangkan, yang kelima penampakan fisik maupun kegiatan menarik, dan yang keenam mengesankan kekeluargaan. Yang keempat ada fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada pembaharuan, implementasi sistem manajemen abad 21, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance, dan implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Tadi adalah pembahasan tentang bab kelima. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Dan seperti biasanya saya akan menaruh link Google Form yang mendapat teman-teman isi untuk mengukur sampai mana teman-teman memahami materi kali ini. Jika ada kurang dan kelebihan dalam perkataan dan penyampaian materi saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.